tahun kelima kenabian, perintah hijrah itu ada untuk pergi ke Habasyah. Rombongan itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Mereka naik kapal dagang dari pantai Syuaibah menyeberangi Laut Merah. Jadi mereka nyeberangin Laut Merah. Jadi naik kapal. Jadi kalau di Balikpapan itu seperti kita pergi dari Balikpapan ke Penajam. Kita naik kapal feri, dia menyeberangin sebuah lautan merah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Rumah Ade dan Fitri. Jadi alhamdulillah hari ini kita berlanjut lagi kisahnya. Masih lanjutan dari kisah yang kemarin, yaitu kisah bagaimana sejarah dakwahnya Nabi. Jadi hari ini kita akan lanjut berkisahnya. Jadi di kisah yang kemarin itu adalah tentang musuh-musuh dari Mekah. Jadi bagaimana ketika itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, sementara ketika Nabi dakwah terang-terangan, ternyata hasil yang diharapkan tidak seperti yang diinginkan. Malah banyak sekali yang menentang dakwahnya Nabi pada saat itu. Terutama tidak jauh dan tidak bukan itu adalah dari kalangan keluarga sendiri, dari paman-pamannya yang sangat keras menentang dakwahnya Nabi pada saat itu. Dan ketika itu suasana menjadi panas, dan di kisah selanjutnya apakah yang akan terjadi yang kita mau ceritakan hari ini? Apakah Allah akan memberikan pertolongan di tengah kekeringan atau kesusahan Nabi dalam mendakwahkan ajaran agama Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi diangkat menjadi rasulnya? Nah, jadi hari ini kita akan lanjut berkisahnya, yaitu bagaimana pertolongan yang Allah sebutkan itu di dalam kisah ini. Namun adik-adik, ayah, ibu, dan bunda, jangan lupa untuk terus mendukung channel Rumah Ade dan Fitri dengan cara klik tombol di bawah, subscribe, dan nyalakan apa? Loncengnya, untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang dan mendapatkan notifikasi dari channel Rumah Ade dan Fitri. Mengingat tidak usah berlama-lama saja, mari kita simak di kisah selanjutnya bagaimana pertolongan itu hadir. Namun sebelum lanjut ke kisah, kita memulai dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Habasyah dan Thaif. Nah, jadi Habasyah dan Thaif ini merupakan sebuah tempat yang dimana mungkin di situ akan ada pertolongan bagi Allah. Jadi kita langsung saja. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Nah, jadi seperti ini. Anak-anak, jadi atas perintah Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu disuruh hijrah. Hijrah itu artinya pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, untuk hijrah ke Habasyah. Rombongan pertama terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Jadi terjadi pada bulan Rajab tahunnya itu tahun kelima kenabian. Jadi setelah Nabi diangkat, jadi selama 5 tahun kelima kenabian, perintah hijrah itu ada untuk pergi ke Habasyah. Rombongan itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Mereka naik kapal dagang dari pantai Syuaibah menyeberangi Laut Merah. Jadi mereka nyeberangin Laut Merah. Jadi naik kapal. Jadi kalau di Balikpapan itu seperti kita pergi dari Balikpapan ke Penajam. Kita naik kapal feri, dia menyeberangin sebuah lautan merah. Habasyah adalah sebuah negeri di ujung selatan benua Afrika. Pada waktu itu musyrik Quraisy sudah sangat keterlaluan dan menganiaya kaum muslimin. Kepindahan ini bertujuan untuk mencari keamanan. Jadi Rasul itu selama di Mekah selalu kalau bahasanya itu selalu diganggu dalam berdakwah. Jadi selalu diganggu. Akhirnya ini yang menyebabkan peristiwa ini hadir. Rasul harus hijrah ke Habasyah atas perintah Allah. Nah, jadi
waktu itu negeri Habasyah tadi yang berada di sebuah negeri ujung selatan benua Afrika itu, negeri itu dipimpin oleh Asamah Najasyi, pemeluk Nasrani yang taat. Seperti kisahnya di kisah apa? Ayo, Nasrani yang taat. Buhaira, pendeta Buhaira yang pada saat itu. Najasyi ini melindungi semua pemeluk agama di negerinya. Nah, jadi raja ini adalah seorang raja yang adil, di mana raja ini melindungi seluruh penganut agama di negerinya. Kaum muslimin pergi dengan cara mengendap-endap di malam hari dan mereka menumpang ke kapal dagang yang akan berlayar ke Habasyah. Nah, jadi saking tertindasnya kaum muslimin di Mekah sampai-sampai mereka harus pergi secara mengendap-endap. Mengendap-endap itu apa? Diam-diam, sembunyi-sembunyi di saat malam hari yang tidak terlihat oleh orang. Lalu mereka menumpang kapal dagang ke Habasyah untuk pergi ke Habasyah. Ini rombongan kaum muslimin pada saat itu. Nah, kaum Quraisy mengetahui rencana kepergian kaum muslimin. Mereka segera melakukan pengejaran. Ketika kaum Quraisy sampai di tepi pantai, kapal yang ditumpangi kaum muslimin telah berlayar. Akhirnya kaum muslimin dapat tiba di Habasyah dengan selamat. Nah, jadi syukur saja kepergian mereka itu lebih duluan daripada kaum Quraisy yang menemukan mereka. Jadi mereka sudah berangkat di kapal, kaum Quraisy baru sampai di tepi pantai pada saat itu. Nah, itu salah satu juga bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di Habasyah, kaum muslimin mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Pada bulan Syawal yang sama, mereka kembali ke Mekah. Mereka mendengar orang-orang Mekah telah masuk Islam. Padahal berita tersebut tidak benar. Penganiayaan kepada kaum muslimin justru semakin parah. Nah, jadi ada berita bohong yang dikabarkan bahwasannya orang-orang Mekah ini sudah mau mengikuti atau sudah mengikuti agama dari Rasulullah. Tapi padahal berita itu adalah berita bohong. Justru penganiayaan kaum muslimin semakin parah. Jadi bukti itu sebuah pancingan agar kaum muslimin balik ke Mekah pada saat itu. Lalu mereka berangkat kembali ke Habasyah. Jumlah kaum muslimin yang hijrah saat itu semakin banyak, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Rombongan ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi setelah mereka kembali dan mereka tahu dibohongin, malah jauh lebih banyak orang-orang yang muslimin yang pergi dari Mekah menuju ke Habasyah, karena Habasyah adalah salah satu yang tempat aman bagi kaum muslimin dengan raja yang adil pada saat itu. Orang-orang Quraisy tidak diam. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui Najasyi. Jadi dia nak mau tinggal diam. Diutusnya dua orang untuk menemui sang raja yang ada di Habasyah. Kedua utusan itu membawa berbagai hadiah untuk membujuk Najasyi. Setelah menyerahkan hadiah, mereka menghasut raja. Tuh, jeleknya kaum musyrikin pada saat itu adalah mengutus orang memberikan hadiah kepada sang raja, menghasut untuk apa? Untuk agar kaum muslimin ini jangan lagi diperbolehkan ke sana pada saat itu, gitu loh. Nah, setelah itu baginda raja yang mulia, kami datang sini memberikan peringatan atas datangnya suatu rombongan kafilah ke negara Habasyah. Mereka melarikan diri dari Mekah membawa ajaran agama yang dibuat-buat. Betapa kejinya orang Quraisy membuat sebuah fitnah, mengabarkan bahwasannya mereka ini adalah orang yang lari dari Mekah karena ajaran yang mereka buat-buat. Nah, pada saat itu Najasyi tidak langsung percaya kepada ucapan kedua utusan itu. Kemudian Najasyi bertanya kepada juru bicara kaum muslimin, "Apakah agama yang kalian anut?" tanya Najasyi secara penasaran. "Wahai baginda raja, dulu kami menganut orang jahiliyah. Dulu kami adalah orang jahiliyah yang hingga datang seorang utusan Allah. Beliau dikenal asal keturunannya dan memiliki akhlak mulia. Kami diperintahkan untuk berbuat baik, menghindari zina, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, jadi dia teman-teman kaum muslimin itu mengajukan argumen kepada Raja Najasyi bahwasannya kami itu dulu orang-orang yang jahiliyah. Lalu diutuslah kepada kami agar kami itu diperintahkan untuk berbuat baik, menghindari zina, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri asal kami dihina dan disiksa akibat keimanan kami atas Allah dan Rasulnya. Tuh, bayangin. Mereka mau mensiarkan agama Islam, mereka harus disiksa sendiri oleh kepercayaan yang mereka pegang. Berbeda dengan kita sekarang, kita sudah bebas, mau sholat boleh,
Tidak perlu diam-diam, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Tapi bagaimana dengan keadaan dulu yang dialamin Rasul dan para sahabat? Bukti bahwasannya pengorbanan Rasul yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, di negeri asal kami dihina dan disiksa akibat keimanan kami kepada Allah dan Rasulnya. Kami hijrah ke negeri baginda agar dapat keadilan dan perlindungan, tuturnya Ja'far bin Abi Thalib dengan santun dan tenang. Jadi itu alasan kenapa mereka tuh pergi ke Habasyah seperti itu. Dapatkah kalian tunjukkan sesuatu yang dibawa dari Allah? Tanyanya Najasyi semakin penasaran. Iya, jawabnya Ja'far. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam dengan penuh penghayatan. Mendengarkan lantunan ayat suci, Najasyi langsung nangis penuh haru. Akhirnya membasahi janggut. Nah, jadi raja ini menangis ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam pada saat itu. Setelah itu, yang kamu yakinin dan yang dibawa Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama. Nah, katakan oleh Raja Najasyi, yang kamu yakinin dan yang dibawa Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama. Jadi apa yang dikatakan Ja'far bin Abi Thalib ini sama, bersumber dari Tuhan yang sama seperti yang Nabi Isa bawa pada saat itu. Lanjut Najasyi. Kemudian Najasyi berkata kepada dua utusan kaum musyrikin yang diutus dari Mekah yang mau memfitnah kaum muslimin pada saat itu. Pulanglah kalian berdua, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka, rombongan kaum muslimin maksudnya, kepada kalian. Jadi nggak mau Raja Najasyi menyerahkan rombongan kaum muslim pada saat itu yang hendak diambil kembali oleh kaum musyrikin dengan cara menghasut, memberi hadiah. Nah, itulah hal-hal yang tidak baik pada saat itu. Kaum musyrikin gagal menghasut Raja Habasyah yang adil dan bijaksana. Hadiah-hadiah itu dikembalikan kepada mereka, mereka pulang ke Mekah. Najasyi mengizinkan kaum muslimin tinggal di Habasyah selama mereka suka. Setelah ini, apakah perjalanan dakwah Rasulullah selanjutnya akan lebih mudah? Balasan bagi yang berbuat baik. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Nah, jadi ini diceritakan dalam surah Az-Zumar, surat 39 ayat 10 adalah balasan bagi yang berbuat baik. Jadi bagaimana ini diibaratkan oleh siapa? Raja yang ada di Habasyah, yaitu adalah Raja Najasyi, yang mereka berbuat baik kepada kaum muslimin dengan cara menolong mereka, memberikan tempat tinggal, yang pada saat itu kaum muslimin yang tertindas di Mekah harus hijrah dari tempatnya. Dan juga beliau yang menjadi raja yang sangat adil ketika utusan dari siapa? Abu Jahal datang untuk menghasut agar apa? Mengusir daripada kaum muslimin dengan mengadakan fitnah-fitnah yang keji. Jadi ini adalah kutipan dari surat Az-Zumar surat 39 ayat 10, artinya adalah balasan bagi orang yang berbuat baik. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, jadi itu bagaimana cerita hijrah pertamanya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Jadi negeri itu adalah negeri yang berada di seberang Laut Merah. Mereka harus menyeberang menggunakan perahu untuk memperoleh keamanan, karena pada saat itu mereka dari kaum muslimin yang sudah memeluk atau mengikuti ajaran baginda kita Nabi Muhammad SAW mendapat tekanan baik fisik maupun mental di Mekah, sehingga mereka harus mencari perlindungan di luar Mekah. Maka di tempat Habasyah ini adalah seorang raja yang adil, di mana raja itu adalah menganut dari agama Kristiani yang taat, yang berasal dari siapa? Nabi Isa, yang dikatakan Nabi Isa adalah penganut dari Tuhan yang sama pada saat itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada pelajaran bahasa Arab, ada ratu, raja, dan istana. Ayo dibaca dulu. Ini apa nih? Ini. Ayo baca dulu. Apa? Malikah. Raja Malik. Nah, terus Kosrun. Nah, jadi di sini
adik-adik ada pelajaran bahasa Arab yaitu Ratu Malika, Raja Malik, ya, Istana Khosrun. Nah, itulah kisah yang kita ceritakan hari ini, bagaimana ternyata perjuangannya Rasul di awal-awal dalam ibaratnya mengenalkan Islam, dalam mendakwahkan ajaran yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala itu mendapat sebuah respon yang ya kalau kita bilang kurang baik di tengah masyarakat Mekah. Karena pada saat itu masyarakat Mekah juga masih menganut agama nenek moyang, terutama paman beliau Abu Thalib, yang pada saat itu tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tapi menjadi orang yang melindungi Nabi nomor satu, berada di depan pada saat itu. Jadi sangat disayangkan sekali. Nah, terus di cerita terakhir setelah ini, apakah perjalanan dakwah Rasulullah SAW selanjutnya akan lebih mudah? Nah, kita akan lihat di cerita selanjutnya bagaimana perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW ke depannya setelah kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Apakah yang akan terjadi? Apakah Rasul akan semakin banyak pengikutnya atau semakin banyak musuhnya? Nah, kita akan lanjutkan di kisah selanjutnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kisah kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu murni datangnya dari saya sebagai manusia yang hilaf. Saya ucapkan astagfirullahaladzim. Dan apabila itu ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sampai di sini saja. Dan jangan lupa like, subscribe channel Rumah Ade dan Fitri untuk terus mendapatkan notifikasi dari channel tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.